Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Di akhir bulan Juli ini, kalau akhir bulan soalnya wajahnya agak kurang bahagia karena sudah gajian atau gajiannya sudah habis. Ya, semoga itu tidak mempengaruhi sukacita kita. Berikutnya, kita masih di suasana minggu biasa. Minggu biasa isinya saudara-saudara adalah seputar perkataan dan tindakan Yesus. Jadi apapun yang Yesus ucapkan, apapun yang Yesus lakukan, entahkah dia menyembuhkan, entah dia marah, menegur, itu kita baca cukup panjang sampai nanti sekitar November kita akan masuk di minggu biasa dan kemudian berganti masa raya Natal. Nah, kali ini berikutnya topiknya adalah soal doa. Pertanyaannya mudah, ada gak di ruangan ini yang belum pernah berdoa sama sekali dalam hidupnya? Nah, kalau sudah pernah berarti tahu dong apa itu doa ya. Walaupun ini juga pernah dipelajari di katekisasi. Tetapi ternyata bicara doa itu bukan soal semudah kita ngomong sama Tuhan. Iya sih, berdoa itu adalah ngobrol sama Tuhan, betul. Ternyata selain itu ada banyak hal yang sebagai orang Kristen saudara dengan saya harus punya prinsip yang benar soal doa. Beberapa hal teknis dulu yang bukan prinsip tapi teknis dan sering ditanya. Berikutnya, pertama, waktu. Bapak Ibu kalau doa dikhususkan jangan terpaksa dan jangan disuruh. Mendingan kalau Bapak Ibu berdoa karena disuruh, mending gak usah berdoa. Karena doa itu soal memang Bapak Ibu yang pengen berdoa. Pak, gimana ngajarin ke anak-anak nih? Kalau anak-anak kan memang masih harus disuruh. Tapi kalau Bapak Ibu udah gede, jadi gak usah disuruh, dipaksa, ya harus doa sendiri ya. Berikutnya, sikap. Bapak Ibu gak usah pusingin lipet tangannya mau begini, mau begini, mau begini. Tidak esensial. Yang benar adalah sikap yang wajar, yang layak, dan tidak mengganggu. Bapak Ibu doanya gini tapi kiri kanannya kena tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu gini tapi belum mandi, bau ya. Makanya yang wajar aja. Pak, jadi berdoa begini orang GKI boleh. Kalau ini gak mengganggu mah boleh. Bapak Ibu harus mandi dulu yang bersih. Lihat kiri kanannya, tangannya kena gak kan gitu. Wajar, layak, dan tidak mengganggu. Tidak ada yang seragam dan gak perlu seragam soal sikap. Berikutnya, ini yang kita sudah pelajari kalau Bapak ingat soal Trinitas ya. Diawali ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan, Bapa kami di sorga. Itu kalimat pembuka ya. Berikutnya, dan diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, biasanya di sekolah minggu diajarinnya gini, yuk anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu sekolah minggu. Karena sekolah minggu Bapak Ibu gak akan bisa ngejelasin Allah Tritunggal, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, bingung. Sosok yang paling dekat dengan anak-anak adalah Tuhan Yesus. Sampai tahap tertentu mereka hanya diperkenalkan sosok Tuhan Yesus. Bapak Ibu harusnya tidak sama dengan mereka. Mengapa? Tadi Bapak Ibu baca di Lukas, Tuhan ajarlah kami berdoa. Lalu Yesus jawabnya apa? Kalau kamu berdoanya gimana? Bapa kami yang di sorga. Dia sadar bahwa dia adalah anak, sang anak, dimana perannya adalah sebagai perantara antara Bapa di sorga dengan manusia di dunia. Pak, tapi saya sering pengen cepat ngomongnya Tuhan Yesus ampuni saya, tolong saya. Saya bilang gak salah. Biasanya apalagi kalau Bapak Ibu udah mulai ketakutan, punya ketakutan sendiri, Tuhan Yesus tolong saya. Sambil megang badan atau tiba-tiba sakit, Tuhan Yesus tolong saya mau ke gereja, saya pengen sanggup jalan. Gak apa-apa. Dalam kondisi tertentu
itu nggak apa-apa. Tetapi dalam kondisi normal biasakan. Saya bilang tidak salah, tetapi harusnya kalau Bapak Ibu sudah di tahap yang berbeda dari anak-anak sekolah minggu, formula doanya seperti ini. Berikutnya, isinya Bapak Ibu gak usah panjang-panjang, gak usah bertele-tele, gak usah membandingkan Tuhan. Saya bersyukur saya tidak sama dengan keluarga si Anu, suaminya jarang pulang dan sebagainya. Gak usah. Bapak Ibu bersyukur benar, bersukacita benar, doanya benar, sikapnya benar. Tapi rumusannya, aduh untung suami saya tiap kali pulang, si ibu ya Anu suaminya gak pulang, saya bersyukur. Bapak Ibu bersyukur atas hal buruk keluarga lain dan itu salah. Cukuplah Ibu, aduh saya bersyukur punya suami sekalipun bekerja berat tetap bisa pulang, anak-anak dalam keadaan yang baik walaupun mungkin tidak berprestasi di sekolah, gak apa-apa. Dan biasakan berdoa untuk benda hidup. Bapak Ibu nih biasanya kalau suka punya acara, mau pesta nikah, pesta adat apapun, Tuhan berkatilah Infokus ini agar nyalanya terang dan tidak mati. Buat saya Bapak Ibu, alat-alat ini kalau memang harus rusak, dia rusak. Apa kan Tuhan berkuasa atas benda hidup dan benda mati? Buat saya, Bapak Ibu harusnya berdoa gini, Tuhan kalaupun tiba-tiba rencana kami listrik ini mati, jemaat Tuhan kiranya tetap berbahagia, tetap bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Itu doanya. Kalau Bapak Ibu hidupnya tergantung sama alat-alat ini, dan kalau alat-alat ini rusak dan berkurang sukacitanya, berarti Bapak Ibu tergantung ini. Maka kita harusnya mendoakan orang-orang yang datang. Kalau terjadi apa-apa di luar rencana panitia, tidak ngomel-ngomel, tetap bahagia. Itu dia. Jadi gak boleh ngedoain benda-benda mati. Saya bilang boleh aja, tetapi buat apa? Doain tuh, mereka itu gak punya kehendak loh Bapak Ibu. Mereka ini punyanya baterai, listrik ya. Usia ini kalau makin tua ya makin jelek suaranya, makin sering rusak. Itu usianya mereka gak punya kehendak atas dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu mau doain alat-alat ini, Infokus dan semuanya, Bapak Ibu doain PLN supaya listriknya lancar. Kalau mau lebih jauh lagi, Bapak Ibu doakan para pejabat PLN supaya nggak korupsi, ya gitu. Jadi listriknya lancar. Mungkin listrik nggak lancar itu karena mereka banyak korupsinya, gitu. Tuhan jaga supaya mereka nggak korupsi dan listrik di tempat kita lancar. Nah itu. Tapi kan nggak usah sedetil itu juga. Ini hal-hal teknis dulu Bapak Ibu. Dan kalaupun Bapak Ibu tidak biasa atau belum biasa, buat saya nggak apa-apa. Belajarlah tahap demi tahap sampai pada akhirnya kita terbiasa dengan hal-hal ini. Berikutnya ini yang lebih esensial. Di dalam Kolose, mungkin gak terlalu sering dibahas bacaan kedua, mengulang berkali-kali kata, kalau mudah-mudahan kelihatannya, di dalam Dia ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, sebab dalam Dialah, dipenuhi di dalam Dia. Kata di dalam Dia itu pada bacaan Kolose diulang terus. Nah ketika itu diulang berarti ada yang maksud untuk menegaskan sesuatu. Apa saudara-saudara? Berikutnya, maksudnya adalah ketika Kolose mengulang di dalam Allah, maka iman saudara dengan saya itu prinsipnya begini. Kalau yang sebelah kiri itu gambar teisme. Teisme itu adalah Bapak Ibu nih, saya ada di dalamnya. Bapak Ibu percaya nggak ada Tuhan? Percaya. Nah tapi relasinya tuh nggak ada hubungannya. Nah ini yang biasanya menyebabkan gini, Tuhan kenapa saya minta kaya, saya nggak kaya-kaya? Ah begitu. Tuhan saya minta tolong supaya sembuh, kok saya sakit? Nah nggak ada koneksinya, itu yang sebelah kiri. Tapi Bapak Ibu tuh percaya, Kristen, dibaptis dari kecil. Ada nggak
mungkin kita begitu loh. Nah harusnya ke yang sebelah kanan. Apa itu panenteisme? Gampangnya diawali oleh Allah. Kita percaya, kenapa sih Bapak Ibu ada di dunia ini? Saya diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Dilakukan bersama Allah, Alfa dan apa? Waktu Bapak Ibu diciptakan sampai nanti Bapak Ibu mati, gak pernah Tuhan meninggalkan. Dan terakhir diakhiri oleh Allah. Dan itu prinsip hidup orang Kristen. Berikutnya, maka saudara-saudara, segala sesuatu terjadi di dalam Allah. Kok doa sampai ngebahas itu ya? Nah ini penting. Kira-kira Bapak Ibu ya, ini kira-kira nih peristiwa yang terjadi sekarang ini ya di Indonesia lah. Tuhan tahu nggak Bapak Ibu? Ada orang-orang jahat ya yang mencari untung, makin kaya, kitanya makin susah, hidup makin susah, cari pekerjaan makin susah. Kira-kira Tuhan tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Itu maksudnya. Tiba-tiba kita udah bener nyetirnya nih Bapak Ibu ya, nyetir mobil, motor bener, tiba-tiba kita yang celaka. Karena mungkin supir truknya ngantuk, karena remnya blong, perusahaannya males merawat mobilnya. Tuhan tahu nggak? Tapi yang mati yang bener, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi kan bukan selalu dia melakukan yang kita mau. Nah itu dia. Segala sesuatu terjadi di dalam Allah itu mau mengatakan, oh si ini udah jarang ke gereja nih. Tahu dia Bapak Ibu. Oh yang ini rajin ke gereja tapi sebetulnya waktu khotbah tidur. Wah itu langsung bangun semua nanti. Tuhan tahu. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu tidak tahu, apalagi Tuhan itu tidak peduli, tidak pernah. Berikutnya, maka doa adalah usaha. Jadi usaha kita untuk coba tahu kehendak Allah. Pak boleh minta? Boleh. Kan tadi coba tahu. Tuhan kenapa ya saya hidupnya udah bener, tiba-tiba ada celaka, saya udah bener loh. Nah cari tahu kehendak Tuhan. Jadi bukan cuma ngomong sama Tuhan. Berikutnya, bagian kedua. Ini menarik kisah Sodom dan Gomora. Saudara tahu ya. Jadi waktu Allah mau menghukum, negosiasi Abraham. Tuhan kalau ada 50 orang baik gitu ya, oke lah. Dan dikurangin terus sampai akhirnya berapa? 10. Ini adalah doa yang paling negosiasi dalam kisah-kisah Alkitab. Bapak Ibu, mungkin juga kita nih, saudara dengan saya, pernah negosiasi gak sama Tuhan? Tuhan, boleh gak saya meninggalnya ntar lah, walaupun saya sakit, udahlah selesai, nanti anak saya udah pada gede, baru boleh saya selesai. Tuhan boleh gak kali ini aja gak hujan, supaya besok tuh lancar jaya? Boleh, karena memang pernah dalam kisah Alkitab negosiasi antara Allah dengan Abraham itu pernah terjadi. Tapi, nah ini ada tapinya. Berikutnya, kalaupun saudara mau negosiasi, saudara gak boleh maksa. Kan Abraham minta tolong, Tuhan 50 lah, 45 lah. Akhirnya ya dikasih juga. Tapi itu juga bukan gara-gara permintaan Abraham. Kita harus hayati ini keputusan Allah. Ya udahlah 10 oke lah. Jadi Bapak Ibu boleh negosiasi sama Tuhan silakan. Tapi hasil akhirnya belum tentu sesuai sama yang Bapak Ibu mau. Lah ini kok bisa Pak Abraham? Nah nanti Bapak Ibu jangan bilang Tuhan engkau aja mengabulkan Abraham, masa aku enggak? Nah nanti dijawab sama Tuhan, emang lu sebesar Abraham kan gitu ya. Maka Bapak Ibu sangat silahkan saudara bernegosiasi, tapi percayalah
ujungnya tetap terserah Tuhan. Berikutnya, terakhir. Setelah membaca kisah Sodom dan Gomora, kita masuk ke bacaan kita yang Lukas. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara pernah mengenal istilah ora et labora, ya, doa dan kerja. Ora itu doa, et dan labor, pekerjaan, bekerja. Tetapi itu seolah-olah memisahkan antara doa dengan kerja. Enggak salah sih, biasanya kan Bapak Ibu mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, Tuhan hari ini saya mau kerja, mau dagang supaya dagangan saya laku. Terima kasih Tuhan, amin. Enggak salah. Nah, cuman sekarang harus sedikit dikasih makna yang berbeda. Laborare es orare. Maksudnya apa sih? Bapak Ibu selesai doa nih, terus dagang nih, jualan. Nah, dalam jualan itu semangat doanya tetap nempel. Maksudnya apa? Bapak Ibu kalau jualan beras jangan dioplos. Sini ada yang jualan beras nggak ya? Kalau Bapak Ibu doa mau jualan beras supaya berasnya laku, tapi Bapak Ibu ngoplos beras nih kayak yang di berita-berita, maka Bapak Ibu juga percuma berdoa. Maka yang dimaksud bahwa kerjanya kita harus doa begitu. Berikutnya, yang dimaksudkan adalah doa untuk bekerja, dan bekerja adalah doa, ada doa. Jadi jangan cuma doa sebelum bekerja dan setelah selesai bekerja, tapi selama Bapak Ibu bekerja, sekolah, kuliah itu harus isinya sama dengan isi doanya. Tuhan supaya dagangan saya laris. Kalau lu mau laris dagangannya jangan curang. Ya tapi semua orang juga curang. Ya lu orang Kristen jangan jadi sama yang lain kan gitu. Jadi kalau ngomongin doa Bapak Ibu tadi, 3 ini nempel. Tuhan katanya minta. Ya lu minta tapi lu gak cari, ya lu gak akan pernah dapat. Dan kalau lu gak pernah coba mengetok pintu, maka pintu gak akan dibukakan. Jadi 3 ini harus nempel, minta, cari, ketok. Dan ini semuanya harus semangatnya sama. Ketika Bapak Ibu minta sama Tuhan, sama waktu nyari, sama waktu ngetok pintu harus sama. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu bekerja sebagai dagang, usaha apapun, usahanya harus untung, jangan mau rugi, namanya juga usaha. Tapi ketika mencari untung, kalau orang lain curang, Bapak Ibu jangan curang. Karena percuma berdoa kalau sama aja sama yang lain, sama-sama curang. Mending gak usah berdoa, udah gak ada efeknya. Maka hari ini Bapak Ibu diingatkan ke kita, Tuhan itu tahu kok yang Bapak Ibu mau. Tapi Tuhan tidak kasih semuanya sesuai dengan yang kita mau, tapi yang kita butuh menurut Tuhan. Pak, saya butuhnya mobil baru. Ya mungkin menurut Tuhan belum bisa dapat mobil baru. Lu naik motor aja kadang-kadang sombong, yang gak dikasih mobil sama Tuhan. Maka minta boleh, saya gak pernah melarang Bapak Ibu minta ke Tuhan yang gak masuk akal. Saya mau anak saya jadi presiden. Ya kalau Bapak Ibu gak pernah kerja di politik, gimana mau jadi presiden? Tapi ya bolehlah ngedoain itu. Dari yang masuk akal sampai gak masuk akal. Tapi makin besar, makin dewasa, kita tahu Tuhan, kalau selama ini saya minta, saya mau mengakhiri doanya begini, Tuhan, ini permintaan saya, tapi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kehendak Tuhan bisa saya terima dengan baik. Jadi minta apa aja boleh Bapak Ibu. Minta kaya boleh, minta sehat boleh, tapi kalau Tuhan gak kasih itu semua, maka Bapak Ibu ujung doanya begini, Tuhan, kalau saya gak mendapat apa yang saya minta,
setidaknya tunjukkan kehendak Tuhan bagi saya, supaya terang dan benderang apa mau Tuhan atas hidup saya. Itu doa yang benar. Gak usah begini-begini, teriak-teriak. Doanya dalam hati kecil aja. Boleh minta, silakan. Saya bilang minta setidak masuk akal pun. Tapi ujungnya Tuhan, ampuni saya kalau saya banyak minta. Semoga kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan maunya saya. Selamat Bapak Ibu, selamat berdoa. Pasti udah sering berdoa, tapi sekarang jadikanlah hidup Bapak Ibu itu doa, nafas kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.